Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus praktis berlangsung sepanjang hidup. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus yang ditandai oleh pembaptisan kita, sesungguhnya kita mengikat diri dengan kewajiban tersebut. Karena setiap detik kehidupan kita menjadi sebuah persiapan untuk menerima Kristus. Kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan pencapaian yang hendak kita peroleh. Dan untuk itulah kita menata hidup sepanjang masa. Sehingga ketika Tuhan datang, Ia menemukan diri kita layak untuk dimasukkan ke dalam kerajaan keselamatan. Namun itu tidak berarti kita harus meninggalkan segala aktivitas kehidupan kita setiap hari dan memusatkan perhatian pada upaya menguduskan diri semata-mata. Dalam hidup dan karya, proses pengudusan diri akan terus berlangsung. Ingat prinsip yang kita pegang, ora et labora, berdoalah dan berkaryalah. Bahkan di dalam karya-karya itu pun proses pengudusan diri sedang berjalan. Namun kita juga menemukan fakta bahwa karya-karya tersebut sering menghantar kita ke dalam dosa. Dan dosa selalu berarti jiwa kita tercela dan tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan keselamatan. Namun Tuhan selalu membuka jalan bagi kita melalui pertobatan dan pembaharuan diri. Pertobatan merupakan sebuah aspek pokok di dalam kehidupan beriman, dan pembaharuan diri merupakan kewajiban yang melekat pada pertobatan tersebut. Namun untuk bisa menjalani pertobatan dengan baik, kita perlu membentuk kualitas iman yang baik, membentuk pola pikir yang memungkinkan kita memahami apa artinya pertobatan, lalu menjalankannya dengan sepenuh hati. Maka di dalam episode ke-83 ini, kita akan mendalami tema pertobatan sebagai sebuah upaya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, perumpamaan Yesus ini menyiratkan mentalitas yang hendak kita bangun untuk bisa mendukung proses pertobatan dan pembaharuan diri yang baik di dalam hidup orang beriman. Mari kita sejenak menganalisa teks ini. Tukang kebun itu telah menjalankan kewajibannya dengan baik, yakni memelihara kebun itu dan tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Pohon ara itu pasti bertumbuh subur. Namun yang diharapkan tuan kebun bukan semata-mata daun yang rimbun, tetapi buah yang bisa membawa sukacita, yang bisa dimakan oleh orang-orang yang menginginkannya. Namun buah itu tidak ditemukan. Dengan kata lain,
Pohon itu kelihatan subur dan menjanjikan, tetapi sesungguhnya tidak berguna, karena dia tidak memberi buah. Maka ia tidak layak untuk hidup di tanah itu, karena besar kemungkinan ia akan memakan semua humus dan merugikan tanaman-tanaman lain yang membutuhkan humus yang sama. Maka ia ingin agar pohon itu ditebang, namun tukang kebun itu berjanji untuk memberi perhatian lebih kepada pohon itu dengan mencangkul dan memupuknya, dengan menyirami dan memeliharanya dengan lebih baik. Mungkin tahun berikut ia akan berbuah, dan jika tidak, tuan kebun berhak untuk menebangnya. Perumpamaan ini menyiratkan sikap Tuhan terhadap manusia. Ketika manusia diberi kesempatan untuk hidup, Tuhan tidak hanya membiarkan manusia hidup, tetapi mengharapkan agar manusia yang hidup itu membawa buah-buah keselamatan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesama yang ada di sekitarnya. Setiap manusia yang diberi kesempatan untuk itu namun tidak melakukannya, berarti ia mengingkari kehendak Tuhan. Ia melalaikan kewajiban dasariah yang melekat pada hakikatnya. Ia membuang kesempatan untuk mengembangkan segala karunia yang diberikan Tuhan. Maka ia tampil menjadi pribadi yang tidak berguna. Namun Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Setiap orang yang berdosa selalu diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat. Dan setiap pertobatan merupakan cara baru untuk memelihara tanaman iman yang melekat pada dirinya. Sehingga di masa depan, oleh kesadaran akan belas kasih Tuhan, pribadi tersebut mungkin akan melakukan satu hal yang lebih baik yang menjadi berkat bagi dirinya dan sesama. Kesempatan kedua yang diberikan Tuhan merupakan tanggung jawab kita sekalian. Karena kita pun diharapkan untuk bersikap serupa dalam menghadapi diri kita atau sesama yang bertobat. Pertama-tama, seperti Tuhan, kita pun berkewajiban untuk memberi kesempatan kedua kepada setiap orang yang berdosa. Kesempatan kedua itu hanya bisa diberikan kalau kita memiliki pandangan positif dan keyakinan bahwa orang-orang bisa berubah dan menjadi baik kembali. Kesempatan kedua harus diberikan dengan ketulusan, sehingga Roh Tuhan sendiri yang bekerja dan membaharui pribadi tersebut. Kuncinya ada pada pandangan positif dari diri kita. Tanpa memandang sesama secara positif, kita tidak akan sanggup memberi kesempatan kedua kepada sesama. Namun kesempatan kedua itu juga perlu diberikan kepada diri sendiri. Kita juga makhluk yang berdosa, dan sering sekali orang menghakimi diri secara jauh lebih keras daripada penghakiman terhadap sesama. Maka setiap orang yang berdosa harus juga memandang positif dirinya. Dia harus yakin bahwa oleh belas kasih Tuhan dan kesadaran baru yang dimiliki, ia dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baru. Disinilah tobat sejati. Tobat sejati tidak semata-mata berarti kita ingin berbalik dari dosa, tetapi juga berarti kita mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Dunia tidak selamanya penuh dengan kekejian, tetapi dunia juga penuh dengan kesempatan bagi kita untuk melakukan kebenaran. Semoga dengan kesadaran baru, kita selalu berjuang untuk membuka jalan pertobatan, baik bagi diri kita, namun terutama bagi sesama yang ingin bertobat. Tuntunlah mereka dengan bijaksana dan bawalah mereka kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk selalu bersikap seperti diri-Mu, yakni memberi kesempatan kedua kepada sesama kami untuk bertobat dari kesalahannya dan membaharui diri. Hindarkanlah kami dari keinginan untuk menghakimi,
namun tumbuhkanlah cinta sejati di dalam diri kami agar menghargai sesama kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.